Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ester pasal 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, dipilih untuk suatu tujuan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan memilih seseorang atau memberi kepercayaan seseorang atas sebuah tugas atau menempatkan seseorang untuk sebuah jabatan tertentu, maka Allah juga punya maksud atau rencana di atas semuanya itu. Kisah yang kita baca hari ini menceritakan tentang Ester. Ia adalah seorang Yahudi yang hidup sebagai orang buangan di Persia. Tetapi ia diangkat menjadi ratu oleh Raja Persia yang bernama Ahasiweros. Suatu ketika saat Haman, seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, berencana untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi, maka Mordekai yang mengetahui rencana ini memberitahukan hal itu kepada Ratu Ester dengan harapan agar Ester melakukan sesuatu, bertindak agar dapat menyelamatkan bangsanya. Dan ini adalah sesuatu yang sulit, sebab jika Ester menghadap raja tanpa dipanggil terlebih dahulu, dan juga jika raja tidak berkenan atas kehadiran Ratu Ester, maka tentunya ia akan dihukum mati. Dan dalam keadaan yang sulit itu, Mordekai kemudian mengingatkan Ester bahwa mungkin dengan hal seperti inilah, dengan kedudukan sebagai ratu inilah yang dipakai oleh Tuhan agar supaya dia dapat menolong bangsanya. Seperti di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Ester pasal 4 ayat 14b dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, siapa tahu barangkali justru untuk saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Dan benar bahwa Tuhan memakai Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan menganugerahkan keberanian kepada Ester sehingga ia berani menghadap raja tanpa dipanggil terlebih dahulu. Dan Tuhan juga menolong sehingga ketika Ester berhadapan dengan raja, raja juga berkenan atas kehadiran Ester. Dan pada akhirnya apa yang menjadi rencana jahat dari Haman dapat digagalkan dan bangsa Yahudi dapat diselamatkan. Saudara yang terkasih, dari kisah ini ada kebenaran rohani yang dapat kita pelajari di dalamnya. Bahwa ada maksud atau rencana Tuhan saat ia mempercayakan sesuatu hal kepada kita. Ada maksud atau rencana Tuhan saat ia mempercayakan sebuah kedudukan, sebuah jabatan, atau sebuah pekerjaan bagi kita. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa Allah menempatkannya untuk bekerja di suatu tempat dengan jabatan tertentu, dengan kedudukan tertentu, dengan wewenang atau kuasa yang ada maksud Tuhan di dalamnya, ada rencana Tuhan di dalamnya agar dia bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita lihat yang terjadi bahwa justru ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang justru menggunakan kekuasaan, wewenang, jabatan yang diperoleh untuk hal-hal yang bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru mereka melakukan banyak dosa dengan kekuasaan, dengan wewenang, atau dengan jabatan yang ada. Karena itu saudara, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar supaya kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dari pekerjaan, dari jabatan, dari posisi, dari kuasa yang Tuhan sedang berikan kepada kita saat ini. Dan kiranya dengan jabatan, kekuasaan, wewenang yang ada pada kita, kita dapat menggunakannya secara benar untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita dan menuntun kita dalam karya kita di hari ini, serta menolong kita supaya dalam tempat tugas dan pekerjaan kita hari ini, kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan bisa memberkati sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa belajar dari Ester bahwa Tuhan menempatkan seorang pada satu posisi atau pekerjaan
tentu ada maksud Tuhan atau tujuan Tuhan di dalamnya, dan kiranya Tuhan kami bisa belajar untuk ini. Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan memanggil kami untuk bekerja dan segala posisi yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.